apa namanya ya, sekarang sudah memiliki nama baru, Markas Al-Azhar Indonesia. Jadi namanya sekarang Markas Al-Azhar Indonesia. Nah, teman-teman, ada beberapa yang perlu diinformasikan terkait tadi apa yang menjadi pembahasan di dalam rapat. Jadi sebenarnya rentetannya itu kenapa sampai pengumuman ini terlambat? Ternyata ada kebijakan baru dari Al-Azhar sehingga tidak bisa pengumuman itu disegerakan. Nah, di antara kebijakan yang baru itu adalah hadirnya Markas Takwir sebagai lembaga resmi dari Al-Azhar yang akan menaungi, membimbing, membina calon mahasiswa baru khususnya dari Indonesia atau umumnya di seluruh wilayah, seluruh negeri, seluruh dunia gitu loh. Nah, maka kami tadi sempat tanyakan kok prosesnya ini semakin panjang. Jadi teman-teman nanti selain sudah ikut seleksi yang kemarin, maka teman-teman juga akan mengikuti seleksi yang lain. Gitu. Teman-teman diwajibkan mengikuti daurah lughah, itu pasti ya, ikuti daurah lughah. Nah, teman-teman untuk mengikuti daurah lughah itu nanti akan ada program dari Al-Azhar lah, kita katakan begitu. Ada Iqdat Ta'hili, semacam kelas persiapan kompetensi bahasa Arab, sehingga teman-teman yang akan berangkat ini bisa disetarakan dengan SMA Al-Azhar yang ada di Mesir. Nah, kemudian akan ada lagi ikhtibar muadalahnya, ya. Ikhtibar muadalah yang menjadi syarat supaya teman-teman bisa masuk sebagai mahasiswa baru. Nah, kemudian akan ada lagi tahdid mustawa. Tahdid mustawa ini oleh Usiba atau Markas Al-Azhar Indonesia di bulan ini juga, di bulan Juli akan segera dilaksanakan sebagai bentuk perintah dari Al-Azhar. Udah jalankan saja dulu daurah lughahnya. Proses selanjutnya nanti dengan takwir bagaimana akan kita tinjau belakangan, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman akan menghadapi itu. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman nanti akan mengikuti matrikulasi bahasa. Nah, yang mungkin yang akan kita sama-sama ikuti. Namun ini kan proses terus berjalan. Kita sudah tertinggal, harusnya di bulan Juni udah pengumuman tuh. Akhir Juni, paling lambat lah akhir Juni. Atau tanggal 20-an, ini sekarang sudah tanggal 20-an juga, Juli. Kemarin baru keluar pengumuman, ini kan sudah menyita waktu sebulan. Harusnya teman-teman di bulan Agustus memang harus sudah pemberkasan. Makanya kami menginginkan teman-teman segera urus pemberkasan supaya pemberkasan berjalan, kemudian daurah lughah juga berjalan, sehingga nanti nggak molor. Nah, di samping itu teman-teman juga memang harus menyibukkan diri dalam penguasaan bahasa Arab supaya daurah lughahnya itu levelnya tinggi. Jangan di level 1, level 2 lagi. Ya minimal level 4 ke atas lah. Kalau levelnya 4 ke atas, insya Allah teman-teman nggak lama-lama di daurah lughah. 3 bulan udah selesai. Kalau 3 bulan hitungannya Agustus, September, Oktober insya Allah sudah bisa berangkat. Ini, tapi perlu teman-teman catat bahwa keberangkatan itu tidak saja dengan menyelesaikan daurah lughah. Nah, di antara yang komponen yang paling penting teman-teman miliki adalah visa. Kita bisa berangkat masuk ke negara orang kalau visanya ada. Nah, kalau teman-teman punya visa, berangkat. Syarat punya visa itu adalah diajukan lewat lembaga OIAAI, ya, Organisasi Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, pusatnya di Jakarta.
Di Indonesia pusatnya di Jakarta, ada juga di beberapa daerah. Nah, berkas-berkas yang teman-teman serahkan ke Rehlata nanti akan kami teruskan ke OYA, baik paspor, ijazah, akte, dan lain-lain. Ini perlu proses. Akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian distempel oleh penerjemah resmi, kemudian Kemenkumham, dia akan dimasukkan ke kedutaan, baru nanti dikirim ke Mesir, barulah diajukan visa. Setelah diajukan visa, paling tidak kita menunggu 2 bulan visa baru keluar. Ini butuh masa, butuh waktu, sehingga teman-teman yang kalau dari sekarang sudah mempersiapkan, sudah punya paspor, alhamdulillah, ya kan? Kalau belum punya paspor, berarti harus segera bikin paspor. Di antara syarat bikin paspor tuh harus punya KTP. Sebagian teman-teman belum punya KTP, ya urus KTP. Ada bahkan yang belum punya akte kelahiran. Jadi ini prosesnya semakin panjang. Ngurus akte, ngurus KTP, ngurus paspor. Ini akan proses yang panjang. Jadi teman-teman harus persiapkan minimal paspornya ada, ijazahnya ada, transkrip nilainya ada, ya, sambil diproses ini. Makanya semalam itu sudah saya lihat sudah ada pendaftaran pemberkasan yang dibuat oleh Rehlata, digerak cepat supaya berkasnya teman-teman itu bisa segera diproses, dimasukkan. Nah, setelah itu nanti barulah teman-teman tinggal menunggu. Kalau proses ini seluruhnya, pemberkasan ini terkumpul di Rehlata di bulan Agustus ini, maka itu sudah bisa kita teruskan. Ya, sampai di kedutaan kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Kita ajukan visanya di sana, nanti mereka yang minta approval-nya, persetujuannya, agreement-nya dari lembaga terkait lah, atau aman daulahnya yang ada di Mesir. Ya, proses ini sekitar 2 bulan ya, berjalan baru bisa dikeluarkan visa. Nah, adanya visa, kita beli tiket loh. Nah, kemudian daurah lughah juga sudah sambil berjalan, bisa selesai. Ya, jadi teman-teman yang memang pertama butuh perjuangan ekstra lah, kesabarannya harus ekstra, dana pun kemungkinan akan ekstra. Kalau biasanya ada daurah lughah, ya sekarang ada ikhtibar takhili dan segala macamnya, mungkin akan ada menambah pengeluaran lain. Maka pada prinsipnya kami dari Rehlata itu siap menampung segala keluh kesahnya teman-teman, sampaikan dengan baik, bicarakan dengan baik. Kami mohon supaya segala sesuatu yang kami sampaikan itu bisa diikutin. Yuk kita pemberkasan yuk, ya teman-teman. Mulai Senin besok, apa yang belum punya, ya paspor, urus paspor dulu. Nah, kalau belum punya paspor, yang sudah berarti tidak dikumpul-kumpul di berkas-berkas yang ada, sehingga teman-teman insya Allah tidak mengalami kendala-kendala yang serius. Nah, sambil menunggu proses berjalan sampai hari ini biaya keberangkatan belum bisa dirilis, karena akan ada item-item yang akan kita bayar kepada beberapa lembaga terbaik, termasuk OYA, penerjemahan berkas dan lain-lain sebagainya. Itu membutuhkan biaya ya, dan itu akan menjadi beban kita sama-sama, menjadi bebannya teman-teman. Nah, yang belum muadalah, ijazahnya belum muadalah, ini pun tahun lalu itu $100 proses muadalah ijazah yang belum muadalah, baik ijazah yang dikeluarkan oleh Kemenak, Madrasah Aliyah, atau ijazah pesantren. Ini kan tidak muadalah di Al-Azhar. Dulu tahun lalu itu ada pembebanan biaya $100 sekitar 1,5 juta, dan mungkin itu juga akan menjadi item yang akan dibebankan kepada kita, kepada calon mahasiswa baru. Jadi teman-teman ya, memang inilah prosesnya, memang agak panjang. Nah, jadi memang dituntut kesabaran yang ekstra. Tapi kalau teman-teman istilahnya manut, ikut, ayo pemberkasan, siapkan ini, ayo buat gitu loh. Artinya kami meminta kerjasama yang serius supaya prosesnya cepat, istilahnya nih, tidak banyak yang menjadi aral rintang. Nah, jadi itu kalau mengikuti jalur tol aja, kita lurus saja, sehingga
cepat sampai ke tujuan. Yaitu ya, bagi saya kiranya ini semacam pengantar aja. Barangkali dari teman-teman nanti akan ada yang ingin ditanyakan seputar dari proses ya, dari pengumuman-pengumuman itu. Saya kira itu barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kita sampaikan lewat Kiai Imron. Terima kasih Kiai Imron dan teman-teman semua. Ya, terakhir saya ucapkan selamatlah dulu buat teman-teman yang sudah lulus. Penantian yang panjang ini ternyata alhamdulillah barokah lah insya Allah buat teman-teman semua bisa menjadi bagian dari juniornya Kiai Imron ini. Terima kasih Kiai Imron. Barakallah. Baik, ya, saya tambahin. Persis yang ditanyakan teman kita tadi, siapa, Muhammad ya namanya ya. Persis yang dia tanyakan saya tanyakan tadi di forum. Nah, tahu ya kan, kita tuh pengen nilai yang sekali tes itu ya sudah itu nilainya, nggak usah ada tahdid mustawa lagi, ikhtibar inilah, tahililah, jadi bikin ribet, kan sudah ada angka nilainya gitu. Nah, ternyata memang ini kebijakan dari Al-Azhar, tidak cukup sekali tes. Itu kan yang ngetes kemarin, misalkan apa, markas Syekh Zaid. Nah, kami juga pengen ngetes loh. Makanya kata Kiai Imron tadi, ternyata mereka yang sudah lulus berangkat ke Mesir, sampai di Mesir tahdid mustawa lagi. Nah, jadi betul-betul dua kali tes gitu, tes di Indonesia dan juga tes di sana. Nah, begitulah kebijakan ini, ceritanya kebijakan dari Al-Azhar. Nah, kalau tahun lalu ya kita mau masuk musibahnya dengan hasil tes yang pertama saja, maka tahun ini kita akan tes lagi. Jadi ada berkali-kali tes lah. Jadi memang prosesnya begitu. Nah, sambil saya menyambung ini apa yang ada di chat ya. Ada ijazah muadalah itu yang bagaimana? Ijazah muadalah itu adalah ijazah yang diakui oleh Al-Azhar. Yang kalau saya dulu tahunya ada 9 pesantren saja yang diakui oleh Al-Azhar. Pun 9 pesantren itu sekarang rata-rata sudah habis masa berlaku muadalahnya. Atau sederhananya, hampir tidak ada lagi lembaga yang ijazahnya diakui oleh Al-Azhar. Dianggap setara dengan ma'had Al-Azhar yang ada di Kairo gitu. Itulah ijazah muadalah. Nah, untuk memuadalahkannya, kalau dulu orang masuk ke lembaga-lembaga, ke sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang ijazahnya diakui oleh Al-Azhar. Itu dulu. Kalau sekarang Al-Azhar membuka peluang ijazah-ijazah yang tidak muadalah dimuadalahkan secara pribadi. Saya pengen masuk Al-Azhar nih, ijazah pesantren saya, ijazah negeri saya nggak berlaku, maka pihak markas takfir akan menguji tahliyahnya itu kemampuan teman-teman, kompetensi teman-teman untuk bisa dianggap sudah menguasai setara SMA atau madrasah aliyah yang ada di Al-Azhar. Itulah namanya proses pemuadalahan. Itu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih Kiai Imron. Barangkali bisa dilanjutkan ini dengan pertanyaan yang lain kayaknya. Ada saya lihat di chat. Ya, baik. Apa tadi namanya, lupa. Subhan kan. Eh, jadi akan ada ini tahdid mustawa yang ada di Indonesia.
Nah, kalau teman-teman itu sudah ada levelnya, maka kalau mau lanjutnya di Kairo sesuai dengan tahdid mustawa yang di sini. Jadi ikut dengan syarat memang kalau tahun sebelumnya itu ngikutin dulu yang ada di Indonesia, ikutin dulu gitu loh. Nah, ikutin tah 2 level 3 level di Indonesia, nanti melanjutkan baru di Kairo menuntaskan gitu loh. Nah, tapi kalau dilihat rentang masanya ini kemungkinan memang level 2, level 3, 3 ke bawah lah, kemungkinan nggak bisa terkejar. Ya, harus teman-teman dari level 4 ke atas deh. Maka penguasaan bahasa itu saya harapkan teman-teman seriusin gitu loh. Nah, karena uh, OIA atau Markas Al-Azhar Indonesia juga memang membuka peluang untuk belajarnya online. Nah, yang saya tahu kalau belajar online itu relatif agak sedikit lelet kita dalam menerima menangkap pelajaran. Nah, itulah sulitnya. Tapi kalau teman-teman nanti misalkan mau masuk asrama, misalkan di Rehlata membuka kelas yang offline, ini bisa memperkaya, gitu, mempercepat, ya, supaya nanti ketika tahdid mustawa bisa lebih tinggi levelnya, supaya tidak memakan masa. Karena rata-rata satu level itu lebih kurang 20 hari, 20 kali pertemuan gitu ya, lebih kurang 20 kali pertemuan. Bahkan tadi ada wacana yang biasanya 4 jam akan dijadikan 6 jam gitu loh. Nah, jadi entah dipadatkan sehingga waktunya jadi melar, jadi 4 jam, jadi 6 jam, itu ada wacana tadi, ya, sambil menunggu keputusan dari pusat di Jakarta. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya, insya Allah pasti lulus. Karena ini meletakkan kamu di level mana itu aja. Cuma kalau levelmu rendah, selesainya lama. Bisa jadi nggak selesai, maka nggak bisa kuliah tahun ini. Maka yang menjadi target kita itu, teman-teman itu selesai daurah lughahnya cepat, bisa kuliah di tahun 2024. Paling lambat-lambatnya itu nanti ya sekitar Desember lah, paling lambat itu harus sudah selesai. Nah, tapi kalau teman-teman tuh masih dapat di level 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti butuh 6 kali 20 hari. Itu yang bikin teman-teman tuh nggak keburu. Sampai ke bulan Desember nggak bisa selesai, jadi nggak bisa kuliah. Nah, jadi gitu ya. Jadi keseriusan teman-teman lah. Nanti sebelum tahdid mustawa, biasanya kita di Rehlata itu membuka bimbel untuk menghadapi tahdid mustawa. Khusus teman-teman yang ada di grup Rehlata yang mendaftar proses keberangkatan pemberkasannya bersama Rehlata, biayanya nanti bisa dipangkas jadi 50%. Kalau orang yang non Rehlata pengen ikut bimbel online menghadapi tahdid mustawa, biasanya biayanya full 100%. Ya, jadi teman-teman yang bergabung di Rehlata biayanya dipangkas bisa sampai 50%. Jadi teman-teman ikut tahdid mustawa sudah dalam keadaan siap. Karena tahdid mustawa berbeda dengan tes yang kemarin. Ya, jadi memang harus ada persiapan khusus dengan harapan teman-teman ya minimal dapat yang mutawasid lah, mubtadi awal, mubtadi akhir, kemudian mutawasid awal, mutawasid akhir, mutawasid sani, minimal di sini ini minimal mutawasid sani. Nah, baru nanti mutaqaddim awal, mutaqaddim sani, baru mutamayiz. Jadi teman-teman 4 level lagi. Nah, minimalnya di situ. Jadi dapat yang di tengah-tengah. Gitu. Dengan cara apa? Ngikutin bimbelnya. Kalau teman-teman yang bergabung bersama Rehlata, insya Allah dapat apa istilahnya itu, dapat sedikit banyak lah, bisa setengah dari biaya yang dibebankan gitu ya. Nah, tapi kalau yang di luar ya mohon maaf ya kemungkinan kita kasih biaya full gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang ikut bersama Rehlata, insya Allah ada pengurangan biaya.
Nah, tahdid tes muadalah sama tes tahdid ini beda, ya beda. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau tahdid mustawa ini yang mengadakan dulu namanya Pusiba, sekarang Markas Al-Azhar Indonesia. Nah, itu yang mengadakan tahdid mustawa. Kalau tahdid namanya tes muadalah ini yang mengadakan nanti lembaga tatwir. Ya, lembaga tatwir. Jadi tidak sama. Ya memang teman-teman akan menghadapi setidaknya 2 kali lagi tes. Ya, 2 kali lagi tes. Makanya perlu persiapan. Berarti di kesimpulannya setelah kita pemberkasan berangkat ke Mesir, tahdid mustawa. Tahdid mustawa itu dalam waktu dekat ini. Daurah lughah itu bisa di Indonesia, bisa di Mesir. Ya, itu yang kita tangkap. Kalau di Mesir ya berangkat dulu, baru daurah lughah. Nah, kalau di Indonesia langsung mengikuti bimbel apa namanya tadi tahdid mustawa, kemudian ikut daurah lughah. Jadi proses yang paling dekat di depan ini tahdid mustawa. Tahdid mustawa. Teman-teman akan daftar dan bayar. Daftar dan bayar. Dulu kalau tidak salah 900, agak lumayan nih. Makanya betul-betul teman-teman ya butuh duit lah gitu loh. So ini tes ini. Nah, nanti kalau ikut daurah lughah dapat buku, bayar bukunya juga sama buku kah atau berapa yang 900 itu saya kurang begitu ingat. Tapi dalam waktu dekat teman-teman akan menghadapi tahdid mustawa. Dengan adanya tahdid mustawa baru dimulai daurah lughah gitu. Insyaallah. Terima kasih. Kayaknya Imron, kayaknya ada yang bisa antum jawab itu. Itu tadi sempat juga saya singgung ya. Tahun lalu ya sekitar angkanya begitu ya di bawah. Kalau Rehlata malah di bawah 16 juta kalau nggak salah, 15.700 gitu, nggak nyampe 16. Ya, biaya itu ya begini, ada komponen-komponen yang sifatnya wajib kita bayar. Tidak bisa ditawar-tawar dan ketentuannya itu dari pusat. Nah, itu bisa kita katakan sampai sekitar 5 jutaan. Itu ya. Baru ada komponen yang dibayar katakanlah lewat Rehlata untuk seperti pengajuan visa, kemudian tiket, kemudian kelengkapan tempat tinggal di sana, kemudian ada proses keberangkatan, itu nanti akan dibayarkan ke Rehlata. Artinya Rehlata lah yang mengelola. Jadi sebenarnya ada dua, ada yang ke lembaga pengurusannya, ada lembaga mediatornya, ada Rehlata. Jadi kalau di total tahun lalu itu kalau digenapkan ya 16 lah gitu ya, 16. Ya, bahkan di Rehlata itu ya udah bisa dianggap semacam bimbelnya, fasilitas-fasilitasnya, bahkan penginapan-penginapannya sudah include di dalamnya. Nah, tahun ini beban biaya yang wajib kita bayar ke pusat itu belum ada angkanya. Belum dikasih tahu. Oh, karena baru kemarin di pengumuman. Kemungkinan akan mengalami kenaikan. Kalaupun naik, nggak jauh. Kalau tahun lalu misalkan dibayar ke sana itu 5 juta, ya kan, 5 juta ke sana, ke Rehlata sekitar 10.700.000 gitu. Nah, tahun ini bisa jadi yang ke sana adalah 6 juta, yang ke Rehlata bisa 10 juta sekian gitu. Jadi nggak jauh beda. Kalau yang ke Rehlata nggak jauh beda, tapi yang ke sana kemungkinan akan ada penambahan nilai, tapi tidak signifikan ya, tidak terlalu jauh ya, insya Allah. Itu ya teman-teman ya. Tatwir sama Markas Syekh Zaid itu fungsinya sama, lembaga bahasa dua-duanya. Nah, sekarang itu Tatwir hadir adalah semacam lembaga yang membuat ijazah tidak muadalah menjadi muadalah. Betul yang kata antum, dia ikut daurah 1 bulan, diuji, ijazahnya keluar, bisa mendaftar ke Al-Azhar. Karena tadi ijazahnya semestinya nggak diterima oleh Al-Azhar. Dan sekarang teman-teman akan hadapi itu tahun ini. Nah, itulah yang disebut dengan takhil tadi. Jadi ada takhili. Ya, jadi teman-teman akan melewati itu, yang takhil itu akan teman-teman rasakan nanti. Jadi iqdat takhili di bawah naungan Markas Tatwir. Itu berbeda lagi dengan yang tadi
Tahdid Mustawa yang ada di bawah Markas Zaid atau yang versi Indonesianya yang sekarang namanya Markas Al-Azhar Indonesia. Ya, gitu ya. Jadi memang dua lembaga yang berbeda, tapi dua-duanya memiliki kebijakan-kebijakan dan dua-duanya berada di bawah lembaga resmi Al-Azhar. Nah, ada lagi nih ujian penyetaraan jaga muadalah itu sistemnya penyelesaian yang artinya dia ada kemungkinan tidak lulus. Nah, itu juga tadi menjadi pertanyaan dan itu menjadi ketakutan kita semua. Nanti jangan-jangan dia dianggap tidak lulus terus gak jadi berangkat dong. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua nih karena belum ada sebelum ini yang melakukan itu. Tapi kita berharap lah dengan bimbel-bimbel yang teman-teman ikuti, insya Allah, apalagi teman-teman kan sudah di pesantren, fikihnya saya yakin sudah menguasai, gitu ya. Al-Qur'annya, hadisnya kan sudah bisa menguasai. Nah, yang jadi ribet itu kan masalah bahasa saja. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menguasai, insya Allah lulus. Kalaupun misalkan ternyata tidak dianggap lulus, mungkin bisa memperpanjang tes lagi tahun depan. Gitu. Nah, jadi akan memang melewati beberapa seleksi. Kalau DL-nya di Mesir, apakah kuliahnya mundur 1 tahun? Ya kalau teman-teman itu DL-nya itu dari level bawah, ya iya otomatis. Gak cukup waktu untuk menyelesaikan DL. Nah makanya kita sarankan teman-teman itu ya serius ikut bimbelnya, ikut pembelajarannya supaya tahdid mustawanya dapat levelnya tinggi, kemudian proses belajarnya juga bisa cepat, baik DL-nya di Kairo ataupun DL-nya di Jakarta di Indonesia. Ya. Oke. Ada yang dia itu sampai di level 6, level 7 itu ada. Tapi nggak banyak. Dari 1.500 itu yang sampai langsung di level 7 mutamayyiz mungkin 1 orang, 2 orang. Yang di bawahnya di level 6 mungkin ada 5-6 orang. Ada tapi nggak banyak. Ada tapi tidak banyak. Mungkin. Tapi kalau langsung dianggap lulus itu belum pernah. Belum pernah ada. Jadi teman-teman dia memang harus serius deh. Harus serius. Supaya apa? Supaya kalau berkasnya sudah terkumpul, ya khusus yang udah siap ya, udah punya paspor, sudah punya ini, punya itu, tidak ada lagi yang ditunggu, gerak kirim ke alamat Rehlata supaya segera diproses. Karena proses paling tidak ini 5 dokumen, paspor, ijazah, nilai, akte, apalagi ini akan diterjemahkan, menerjemahkan 5 ini butuh waktu. Legalisirnya butuh waktu ya, jadi yang cepat yang duluan akan segera diproses ya. Apa aja berkasnya ya nanti akan dibuat edaran oleh Rehlata. Kapan? Ya secepat mungkin. Makanya teman-teman kalau belum punya paspor ya langsung Senin sudah bisa urus paspor. Nah sebagai informasi, kalau mau bikin paspor teman-teman itu saya sarankan pakai paspor yang elektronik. Karena kalau pakai paspor biasa, kuotanya setiap bulan hanya 50 per 1 kantor. 1 bulan cuma ada 50. Kalau ini sudah habis jatah 50, ya tunggu bulan depan. Gitu. Nah, jadi supaya paspornya segera cepat, teman-teman urus paspor yang elektronik. Paspor elektronik itu insya Allah dalam minggu ini pun ready. Jadi teman-teman download M-Paspor, lengkapi berkasnya, tentukan tanggalnya, lokasinya di mana, berangkat. Ya, jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk untuk mengumpulkan berkas.
Ya, kalau berkasnya sudah ada, kirimkan ke Rehlata. Ya, supaya prosesnya cepat karena terjemahan ini kan banyak, minimal tadi 5 dokumen yang mau diterjemahkan. Dan menerjemahkannya itu butuh waktu dan bukan kita yang terjemahkan, ada lembaga khusus yang memang menerjemahkan itu. Nah, lembaga itu yang memang harus tersumpah resmi diakui negara dan sebagainya. Segeralah lengkapi berkas-berkas, yang belum punya KTP buat, yang belum punya paspor buat, yang belum punya akte buat gitu. Baik, silakan. Sebentar, sebentar, jangan panggil Kiai, itu bercanda-bercandaan kita aja nih sama Kiai Imron ini. Biasa aja. Gimana tadi? Apa Islahul? Ulang. Oh, iya iya iya, paham paham. Saya sudah punya terjemahan ini, terjemahan-terjemahan yang tidak resmi kayak begitu tidak dianggap. Jadi mohon maaf, lembaga yang di sana nggak mau terima. Nah, lembaga di sana nggak mau terima. Kenapa? Mereka punya standar penerjemahan sendiri. Jadi memang harus dari mereka gitu. Jadi kita kasih yang kopian, yang legalisir, itu yang akan mereka terjemahkan. Ya, ya kita sebetulnya kalau secara pribadi bisa terjemahin, cuma tidak diakui, gitu ya. Baik, orang yang bisa melanjutkan kuliah ke Al Azhar, mereka harus mengantongi beberapa dokumen resmi. Untuk mendaftar harus punya semacam legalisir, stempel tanda tangan dari kedutaan Indonesia yang ada di Kairo. Nah, untuk mendapatkan stempel dan tanda tangan ini harus ada surat rekomendasi Kemenak. Nah, teman-teman yang lulus ini, yang lulus seleksi ini, kan ada dalam surat itu berhak mendapatkan rekomendasi Kemenak. Coba nanti teman-teman baca ya. Nah, baca ya. Di poin 5 kalau nggak salah itu ya. Atau di mana? Ada ya. Ada berhak ya, berdasarkan kepakaran Menteri Agama dan seterusnya. Jadi resmi mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenak Republik Indonesia. Dengan adanya surat rekomendasi yang teman-teman punya, maka akan dapat stempel dan tanda tangan kedutaan. Maka kedutaan mengatakan, oh ini udah benar nih, maka Al Azhar pun akan menerima. Adapun orang-orang yang ikut takhili di apa namanya, di apa tadi namanya, di takwir, mereka belum tentu dapat rekomendasi dari Kemenak. Kalau nggak dapat dari Kemenak, nggak dapat dari kedutaan, maka Al Azhar nggak akan terima karena tidak ada apa istilahnya ini, wewenang resmi yang mengakui mereka atas nama Republik Indonesia, ditolak oleh Al Azhar. Nah, sehingga ada yang di Kairo, mereka di Kairo terombang-ambing ikut itu. Sampai sekarang belum diterima juga oleh Al Azhar, ya tersandungnya di rekomendasi. Jadi tesnya teman-teman kemarin itu adalah guna berhak mendapatkan rekomendasi dari apa namanya ini, dari Republik Indonesia ya. Nanti teman-teman baca di poin keempat ya, yang nomor 2-nya itu ya. Selanjutnya akan diberikan rekomendasi studi dari Kementerian Agama Republik Indonesia guna memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al Azhar. Nah, silakan dibaca di apa namanya, di pengumuman kemarin. Jadi pengumuman itu sebetulnya kalau teman-teman baca udah terang sekali itu. Nah, meskipun kita juga bertanya-tanya itu tadi. Masya Allah. Oke, masih ada waktu kayaknya. Sedikit lagi.
baik, baik. Nah, baik, 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 baik. Baik. Eh, gini, gini. Cukup, cukup. Bisa dipahami, bisa dipahami. Iya, 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 sudah bisa dipahami. Jadi gini, kalau anti itu dengar dari awal tadi, insya Allah bisa dipahami ya. Untuk bisa keberangkatan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tidak cukup punya paspor, pesan tiket berangkat. Ada visa dan sebagainya. Nah, apakah kami nanti itu berangkatnya bareng semua? Biasanya visa setelah dikeluarkan oleh Kementerian Imigrasinya Mesir gitu ya, lewat kedutaannya yang ada di Jakarta, mereka kasih waktu 15 hari. Maka 15 hari dari tanggal 5 misalkan sampai tanggal 20, orang-orang yang dapat visa ini harus sudah berangkat ke Mesir. Gitu. Jadi nanti yang 1.500 ini ya dalam 15 hari itu berangkatnya bareng. Yang sudah selesai, yang belum selesai ya berangkat. Gitu. Nah, yang belum selesai mungkin lanjut daurah lughahnya di sana. Yang sudah selesai bisa langsung kuliah. Jadi begitu ya. Makanya kita sarankan bahwa teman-teman mengikuti ini dengan baik supaya apa? Supaya prosesnya cepat. Visa itu pengajuannya minimal 2 bulan baru bisa dapat visa. Ya, keluar visa kita dikasih waktu sekitar 15 hari. 15 hari ini kita berebutan tiket nih 1.500 orang mau berangkat bareng dalam 15 hari pasti tiketnya tarik. Apalagi relata biasanya di atas 100 orang itu cari tiket 100 orang dalam satu keberangkatan itu sulit. Ya, makanya kalau udah cepat prosesnya ada, pesan tiket kita bisa bahkan bisa lebih awal kita berangkatnya dari teman-teman yang lain. Ya itu kaitan itu ya. Nah, kalau yang mengadakan tahdid mustawa siapa? Tadi udah kita jelasin juga. Yang mengadakan adalah Markas Al Azhar Indonesia. Ya, bukan mediator-mediator, enggak. Mediator-mediator itu bisa mengadakan kayak bimbingan sebelum tahdid mustawa itu aja. Baik, lanjut. Siapa lagi yang belum? Baik, jadi begini, pemberkasan itu ada masanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kalau di luar itu tidak dilengkapi kadaluarsa, maka sebelum ada ketentuan tanggalnya itu diatur oleh lembaga yang di atas lah, begitu ya biar gampangnya. Maka teman-teman siapkan dari awal. Itu yang saya katakan tadi, urus paspor sekarang. Jangan sampai nunggu Oktober. Oktober itu ya sudah telat. Oktober orang sudah pada berangkat. Kita baru mau serahin berkas. Ya udah terlambat. Pengajuan visanya udah nggak bisa barengan dengan teman-teman. Maka dari sekarang yang punya berkas proses. Yang belum buat. Gitu ya, Datun ya. Ya, pasti terlambat itu. Nggak bakal apa istilahnya? Nggak bakal bisa keturutan. Nggak bakal bisa bareng, bahkan mungkin bisa gagal ya karena tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta. Ya, berkas-berkasnya paspor, ijazah, akte, transkrip nilai dan lain-lain itu memang harus terpenuhi. Ya, termasuk nanti ada SKCK juga ya nanti resminya akan di-share sambil kita menunggu keterangan resmi dari WAA sebagai lembaga yang menangani proses ini. Silakan yang belum. Baik, jadi begini, kalau Rehlata ini kan mediator yang sifatnya terbuka bagi siapa saja, dari daerah mana saja.
dari provinsi mana saja masuk semua, alumni mana, daerah mana, provinsi mana, nyambung semua. Jadi kita kadang ketemu dengan orang Aceh, ini Teguh ini kayaknya orang Aceh nih. Kadang ketemu dengan orang Bali, ketemu dengan orang Medan, ketemu dengan orang Riau, ketemu dengan orang Padang, ngumpul semua. Nah, ada yang alumni Gontor, ada alumni apa namanya alumni Tebu Ireng, ada yang dari Darul Ulum, ada yang dari Jakarta. Jadi nyampur semua. Nah, jadi sifatnya lebih welcome, lebih terbuka kepada berbagai macam asal daerah, asal alumni alma mater, bahkan dari apa namanya ya, dari berbagai macam negara. Ya, maksudnya negara tujuan, ada yang mau ke Mesir, ada yang mau ke Jordan, ada yang mau ke Turki, nyampur semua. Nah, kalau KPLN juga sebenarnya mediator, sama-sama mediator, tapi ya memang berbeda, ya berbeda ya tentunya dalam kepengurusan. Masing-masing punya khasnya sendiri lah dalam apa namanya, dalam melakukan proses keberangkatan. Tapi ya pada intinya semua mediator itu yang ngurusin. Nah, cuma ya memang ada plus minusnya lah. Nanti teman-teman bisa cari referensi sendiri terkait tentang track recordnya Rehlata dan mediator-mediator yang lain. Yang kami tahu beda. Ya, karena dalam beberapa tahun terakhir itu taktik mustawa itu standarnya lebih tinggi, sehingga kebanyakan teman-teman itu hanya lulus di level 2, level 3, level 4 gitu. Paling banyak level 2, level 3 itu paling banyak. Dari 1.500 itu paling tidak 1.000 orang itu ada di level 1, level 2, level 2, level 3. Baru nanti sisanya itu puluhan, belasan itu level 4 dan level 5. Jadi kenapa? Soalnya memang berat, sehingga kami harapkan teman-teman memang serius deh. Serius, ngikutinnya dengan baik, bimbelnya itu betul-betul niat gitu. Jangan alah bisa itu gampang, yang penting lulus dan sebagainya. Jangan begitu, ya. Serius. Baik, saya kira itu Kiai Imran dan teman-teman yang lain, calon Kiai juga itu semuanya. Nah, nanti untuk selebihnya teman-teman bisa diskusi, dialog di grup ya. Kita gunakan grup itu untuk tanya, kita bikin list pertanyaan, ditanya di situ. Nanti akan dijawab oleh Kiai Imran atau ustaz-ustaz yang lain terkait tentang persoalan-persoalan yang teman-teman belum pahami. Saya kira itu dia, ya. Cukup barangkali Ustaz Imran.